Oh iya, untuk kehadiran apakah hadir semua? Hadir semua. Bapak pengen ya. Untuk berarti hadir semua ya, nanti akan Bapak cek ya. Baiklah, di sini ada yang tahu kita akan belajar apa? Ada yang tahu? Ya, di sini pada pertemuan kita kali ini kita akan membahas tentang yaitu teks laporan hasil observasi. Nah, anak-anak ada yang pernah mendengar atau yang sudah tahu apa itu teks laporan hasil observasi? Belum? Nah, nanti kalau belum kita akan belajar bersama-sama ya.
definisi umum itu biasanya gambaran umum lah ibaratnya. Kayak contoh ada kebakaran di suatu tempat, gambaran umumnya biasanya kebakaran itu berkaitan dengan hutan. Nah, kita berikan gambaran umum tentang hutan. Ya kayak hutan itu ya kayu-kayu, banyak pohon seperti itu. Nah, itu merupakan gambaran umum ya. Ya, silakan. Nah, itu merupakan gambaran umum atau definisi umum. Yang kemudian itu ada deskripsi bagian. Biasanya itu deskripsi bagian itu terletak di tengah. Yang mana deskripsi bagian itu menjelaskan dari deskripsi umum. Yang pertama gambaran umum di deskripsi umum itu kemudian kita menjelaskan selanjutnya. Kita jelaskan di hutan itu ya apa saja tempat tinggal hewan-hewan. Nah, biasanya hutan merupakan paru-paru dunia atau jantung dia, betul? Betul kan? Nah, jadi itu bisa kita selipkan pentingnya menjaga hutan atau menanam pohon, karena hutan atau pohon merupakan sumber untuk kita bernapas dan menghasilkan oksigen. Nah, kemudian itu yang terakhir biasanya ada deskripsi manfaat atau kesimpulan, yang mana berisi tentang kesimpulan yang telah kita lakukan di bagian umum dan bagian deskripsi bagiannya seperti itu. Dan juga di sini deskripsi manfaat itu bersifat opsional, boleh ada, boleh ataupun tidak. Nah, jadi di akhir cerita atau di akhir teks laporan itu kita bisa menambahkan deskripsi manfaat ataupun tidak, itu tidak apa-apa. Nah, yang kemudian adalah paragraf menyusun teks laporan hasil observasi. Nah, di dalam menyusun itu paragraf apa saja biasanya terkandung? Nah, coba silakan apa bisa dibaca. Paragraf penyusun teks laporan hasil observasi. Pertama, paragraf deskripsi adalah paragraf yang menggambarkan atau melukiskan objek, tempat, suasana atau peristiwa secara rinci sehingga pembaca merasa seperti mereka dapat melihat, mendengar atau merasakan apa yang sedang dideskripsikan. Paragraf ini meninggalkan kesan yang mendalam pada pembaca dan menggunakan bahasa yang hidup dan kaya akan kata sifat. Salah satu ciri utama adalah penggunaan kata-kata yang melibatkan perasaan dan mengedepankan detail tertentu. Yang kedua ada paragraf eksposisi, adalah jenis paragraf yang secara objektif dan jelas memaparkan, menjelaskan atau memberikan informasi tentang suatu objek kepada pembaca. Paragraf ini informatif dan biasanya didukung dengan fakta, data atau contoh untuk memperkuat penjelasan. Tujuan utamanya adalah memberi pembaca pemahaman tentang masalah tanpa mempengaruhi mereka atau mendorong mereka untuk mengambil sikap tertentu. Oke, terima kasih Alfa. Nah, bisa kita dilihat di depan dan kita telah mendengarkan dari saudara Alfa atau adik Alfa. Di sini kita dalam menyusun teks laporan hasil observasi itu ternyata kita tidak bisa sembarangan. Itu harus mengandung paragraf deskripsi dan juga eksposisi. Nah, coba Bapak tanya, paragraf itu ada beberapa. Kayak kan ada deskripsi, eksposisi, contoh yang lain apa kira-kira? Narasi, ya kan ada kan? Dan yang lainnya. Nah, ternyata dalam menyusun teks laporan hasil observasi itu dibutuhkan dua paragraf, yaitu deskripsi dan eksposisi. Yang mana deskripsi ini tujuannya untuk menggambarkan atau melukiskan objek, tempat, suasana atau peristiwa secara rinci. Nah, kemudian ada juga paragraf eksposisi, yang mana di sini merupakan jenis paragraf yang objektif dan menjelaskan, memaparkan atau memberikan informasi. Nah, di sini hampir sama, yaitu deskripsi itu menggambarkan, eksposisi itu menjelaskan. Seperti hampir sama dengan bagian definisi umum dan deskripsi bagian. Ada yang masih ingat definisi umum itu pengertiannya apa tadi? Gambaran umum
Deskripsi umum merupakan gambaran umum. Nah, bisa dilihat lagi definisi umum adalah penjelasan umum. Deskripsi bagian adalah penjelasan detail. Nah, sama dengan ini paragraf deskripsi dan juga paragraf eksposisi. Yang mana paragraf deskripsi ini menggambarkan atau melukiskan objek, sedangkan eksposisi adalah jenis yang memaparkan, menjelaskan dan memberikan informasi. Nah, berarti hampir sama dengan definisi umum dan juga definisi bagian. Dan kemudian di sini ada hal yang perlu diperhatikan dalam menyampaikan teks laporan hasil observasi. Nah, pasti kita pasti ada tugas, mungkin SMP atau SMA dari guru bahasa Indonesia, yaitu kita mengobservasi sesuatu. Nah, di sini juga ada cara menyampaikannya. Di sini berikut adalah hal-hal penting yang harus diperhatikan dalam menyampaikan teks laporan hasil observasi. Yang pertama ada perlengkapan informasi, yaitu pastikan semua data dan informasi penting tercakup. Data harus akurat dan sesuai hasil pengamatan. Informasi disajikan secara menyeluruh dan rinci. Sertakan sumber data jika mengutip. Nah, yang kemudian yang kedua itu ada sistematika penyajian, yaitu susun laporan sesuai struktur yang benar, yaitu ada definisi umum, deskripsi bagian dan deskripsi manfaat. Sama dengan yang tadi ya. Ini sama saja dengan mencari data. Yang kemudian gunakan rujukan yang logis dan memudahkan dan mudah diikuti. Kemudian buatlah paragraf yang saling berkaitan atau pembagian informasi secara proporsional. Yang ketiga itu langkah yang ketiga adalah penggunaan bahasa. Gunakan bahasa yang formal dan ilmiah. Pilih kata atau diksi yang tepat dan mudah dipahami. Susun kalimat efektif dan tidak berbelit-belit. Hindari penggunaan bahasa yang ambigu. Yang keempat adalah objektivitas, yaitu sajikan informasi secara faktual. Hindari memasukkan opini pribadi. Jangan menambahkan interpretasi subjektif. Fokus pada hasil nyata. Kemudian ada langkah yang kelima, kejelasan penyampaian. Gunakan kalimat yang jelas dan lugas. Berikan penjelasan yang mudah dipahami. Tambahkan data pendukung bila perlu. Pastikan tidak ada informasi yang membingungkan. Langkah yang keenam itu ada aspek visual jika diperlukan. Sertakan foto atau gambar yang relevan. Tambahkan tabel atau grafik pendukung. Berikan keterangan yang jelas pada setiap visual. Pastikan kualitas gambar yang baik dan informatif. Nah, ini merupakan bisa juga beberapa langkah kita dalam mencari informasi dan menyusun atau juga menyampaikan sebuah teks laporan. Nah, mungkin sekian materi dari Bapak. Bagaimana kira-kira penyampaian dari Bapak? Jelas? Paham semua? Oke. Jika sudah paham, di sini akan Bapak berikan tugas. Ini akan Bapak berikan sebuah tugas video. Nah, anak-anak di sini Bapak minta untuk membuat kelompok. Karena ada 5 orang, berarti satu kelompok ada yang bertiga, satu kelompok ada yang berdua. Oke, silakan bentuk per kelompok. Bentuknya per kelompok. Biar lebih apa ya? Lebih mudah mengerjakannya. Oke, di sini ada video Bapak. Sebelum Bapak tayangkan video, Bapak akan menguji kemampuan menyimak anak-anak. Di sini nanti ada Bapak tayangkan video, Bapak akan menguji kemampuan menyimak apakah
Bapak akan menguji kemampuan berbicara atau kemampuan menyampaikan anak-anak. Nanti setelah melihat video ini, anak-anak akan diajarkan untuk mencari data lalu menyampaikannya seperti reporter atau pembawa acara. Apakah bisa? Bisa. Oke. Baik, diperhatikan ya. Kecelakaan lalu lintas di Jalan Tol Medan Belawan pada hari Minggu mengakibatkan wakil ketua Polres Pelabuhan Belawan Pokok Iwan Kurniawan meninggal dunia. Korban meninggal dunia di lokasi kejadian dengan luka robek di dahi kepala. Wakil Kepala Polres Pelabuhan Belawan meninggal dunia di lokasi kejadian kecelakaan lalu lintas di Jalan Tol Medan Belawan. Sedangkan istri korban dan supir selamat masih dirawat di rumah sakit layanan. Korban mengalami robek bagian dari kepala. Para istri korban yang diduga bagian dari kepala dan juga batang tubuh. Sementara sembilan kaki dan lawan luka pada hidung, dua mereka serta luka pada tangan dan kaki. Korban memiliki konfliknya bersama istrinya pada satu malam menjalankan tugas untuk apel dan pengecekan pos pengamanan Natal dan Tahun Baru 2025 di wilayah Polres Pelabuhan Belawan. Setelah usai jalankan tugas, korban kembali akan diserahkan ke rumah dinas di Mapolres Pelabuhan Belawan. Sebelum sampai di pintu tol Belawan, kendaraan yang membawa korban menabrak dan truk dari belakang mengakibatkan korban meninggal dunia di lokasi kejadian. Dugaan sementara dikatakan kejadian ini akibat sopir yang mengantuk. Easy, go. Atasan bergerak jadi satu, diri go. Oke, berarti sudah ya melihat berita di sini. Anak-anak akan ibarat ini merupakan sebuah kasus kejadian. Anak-anak diminta untuk mengobservasi, mencari data sesuai dengan yang telah Bapak sampaikan tadi. Nah, baik. Silakan dicari data-datanya apa saja data yang anak-anak dapatkan setelah melihat video yang telah Bapak berikan. Bapak berikan waktu 5 menit untuk menulis datanya. Bisa? Aman? Enggak susah.
Bagaimana, sudah selesai? Sudah, Pak. Baik, kelompok pertama silakan maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bentar. Nah, di sini yang pertama Bapak akan melihat kemampuan milik anak-anak apakah sesuai atau tidak. Dilanjut. Jadi kan di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami berdua. Dari data yang kami simak itu, yang pertama masalahnya lalu lintas di Medan, yang kedua kejadian itu di Belawan pada hari Minggu, yang ketiga korbannya adalah orang kepala Polres Belawan Belawan yaitu Kompol Irwan Purnianto meninggal dunia. Nanti itu besar. Dua korban lagi yakni supir dan istri polisi selamat dan dilarikan ke rumah sakit Bayangkara Medan. Selanjutnya kami baca dari Pak Andi. Kemudian korban yang akan menjalani tugas apel pada Sabtu malam dan pengecekan pospam Natal dan tahun baru 2024. Kemudian setelah apel korban pulang dan di jalan mobil yang dikendarai korban menabrak dump truk dari arah belakang. Kemudian yang mengakibatkan korban meninggal di lokasi kejadian. Kemudian setelah itu dugaan sementara kecelakaan yang diakibatkan karena supir mengantuk. Sudah. Oke. Berikan tepuk tangan untuk kelompok pertama. Terima kasih. Silakan untuk kelompok kedua. Jadi presentasikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami yaitu tentang cara menyimak berita tadi. Yaitu datanya yang kami simpulkan pertama ada 1. Kecelakaan lalu lintas terjadi di Medan. Yang kedua, kejadian ini di Belawan pada hari Minggu. Yang ketiga yaitu ada korbannya adalah wakil kepala Polres Pelabuhan Belawan yaitu Kompol Irwan Purnianto meninggal dunia. Terus yang kami dapat yaitu 2 korban lagi yakni supir dan istri polisi selamat dan dilarikan ke rumah sakit Bayangkara Medan. Korban yang akan menjalankan tugas apel pada Sabtu malam dan pengecekan pospam Natal dan tahun baru 2024. Pada setelah apel korban pulang dan dijalankan mobil yang dikendarai korban menabrak dan truk dari arah belakang yang mengakibatkan korban meninggal di lokasi kejadian. Diduga sementara kecelakaan ini diakibatkan karena sopirnya sedang mengantuk. Sudah. Beri tepuk tangan untuk kelompok kedua. Nah, setelah Bapak melihat presentasi dari anak-anak, sepertinya sudah cukup lumayan
Jika kita tidak sekolah, mungkin kehidupan kita ya dibilang tidak inilah, tidak gimana ya. Soalnya kan pasti orang sekolah, orang berpendidikan itu berbeda dengan yang tidak berpendidikan. Contoh orang yang sekolah SD dengan yang tidak sekolah pas SD-nya itu pasti berbeda. Ada dari guru bapak dulu mengatakan memang sekolah itu, pendidikan itu tidak membuat kita sukses, tapi merubah pola pikir kita. Seperti itu. Nah, baik Bapak Ketum, sekian dari Bapak. Terima kasih semuanya. Bapak ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Bapak, saya Alvar Manandika, perwakilan dari kelompok ingin menyampaikan hasil observasi guna menilai keterampilan berbicara yang berjudul banjir. Yaitu berita kami yang pertama ada curah hujan yang tinggi, banjir melanda beberapa wilayah Jakarta. Jakarta mengalami banjir di sejumlah titik akibat intensitas hujan yang tinggi sejak semalam. Ketinggian air mencapai 1 meter di beberapa lokasi, menyebabkan lumpuhnya aktivitas warga dan tergantungnya arus lalu lintas. Petugas dari Dinas Pemadam Kebakaran dan Penanggulangan Bencana atau Damkar telah dikerahkan untuk membantu evakuasi warga sekitarnya. Terima kasih.